datang di video presentasi pembelajaran kami. Kami mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Grup 5B. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Pendapatan Sitompul. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi arbitrasi internasional. Sebelum kami lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Citro Eki Manik 21011048. Saya Bintang Fisika Beruntung SPN 210143. Saya Indo Jaya Ilman Kau, NPM 21011073. Saya Winda Lorencia Panjaitan, NPM 210149. Dan saya Santi Patricia Sidaulu, NPM 21011010. Saya lagi Sanjaya Raya, NPM 21011061. So, apa sih arbitrasi internasional itu? Arbitrasi internasional adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga, suku bunga, atau nilai tukar antara pasar keuangan global untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan harga antara dua pasar yang terhubung, seperti perbedaan harga antara pasar saham di dunia negara atau perbedaan suku bunga antara dua negara. Tujuan dari arbitrasi internasional adalah untuk memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan transaksi yang menguntungkan di berbagai pasar. Lalu, apa saja keuntungan dan pendekatan ini dalam konteks ekonomi internasional? Satu keuntungan adalah fleksibilitas. Pihak-pihak yang terlibat dalam memilih arbiter yang asli dalam bidang tertentu dan mendapatkan keputusan yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Mengapa negara atau pihak memilih arbitrasi internasional sebagai cara penyelesaian sengketa? Memilih arbitrasi internasional seringkali disebabkan oleh keinginan untuk menghindari bias nasional, menjadi cara yang dapat memastikan keadilan dan menyelesaikan sengketa. Arbitrasi juga dapat lebih efisiensi dan fleksibel dibandingkan jalur peradilan konvensional. Jadi, apa saja peran arbitrator dalam proses arbitrasi internasional? Arbitrator bertindak sebagai hakim independen yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk menentukan hasil sengketa. Mereka memilih tugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menganalisis bukti, dan memberikan keputusan yang mengikat. Apakah keputusan hasil arbitrasi internasional dapat diajukan banding? Biasanya keputusan hasil arbitrasi internasional bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Ini merupakan salah satu keuntungan dari arbitrasi karena memberikan kepastian hukum dan menghindari proses banding yang panjang. Perusahaan A dari negara X dan perusahaan B dari negara Y. Mereka memiliki perselisihan terkait aturan internasional mereka. Melalui arbitrasi mereka dapat menyelesaikan sengketa di forum tanpa memihak pada sistem hukum nasional. Proses arbitrasi. Proses arbitrasi melibatkan beberapa tahap. Mulai pemilihan arbiter dan presentasi bukti. Hingga nanti pengambilan keputusan. Ini memastikan keputusan yang dihasilkan hasil dari evaluasi objektif. Baik, keputusan akhir. Ya, setelah melalui
regulasi yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar global, peraturan keuangan serta risiko yang terlibat. Dengan pemahaman yang baik dan analisis yang tepat, praktik ini dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga, suku bunga, atau nilai tukar di pasar keuangan global. Itulah sedikit gambaran tentang arbitrasi internasional. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode penting ini dalam konteks ekonomi internasional. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Video presentasi kami pembelajaran 210110. Peradilan konstitusional. Menuduh Tiongkok melakukan dumping. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan